dalam video kali ini gue mau bahas judul baru yaitu Kumo desu ga Nani ka. Seperti biasa, gue tuh bakal bahas dari sisi light novelnya. Jadi sama kayak Overlord dan Tate no Yusa, gue tuh bakal bahas anime Kumo desu ga Nani ka per episodenya dan tentunya berdasarkan light novelnya. Yang mau gue bahas adalah episode 1 dan episode 2 berdasarkan light novel volume 1. Jadi intinya, gue tuh bakal ceritain tentang volume 1 dan gue tuh bakal bandingin sama episode 1 dan episode 2. Sebelum kita mulai, gue mau ngingetin lagi ke kalian, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalain loncengnya, supaya kalian dapat notif kalau channel ini update video terbaru. Oke, adegan pertama episode 1 dimulai dari kegiatan sekolah dan tiba-tiba muncullah cahaya dan setelah itu adegan berganti ke dalam isekai. Nah, adegan ini tuh agak berbeda dengan novelnya. Di anime ini sekilas ngasih lihat semua kondisi murid-murid sebelum ke isekai. Kalau di light novelnya, ceritanya tuh dari sudut pandang seseorang. Oke, langsung aja gue bakal ceritain kejadian di light novelnya. Di volume 1S1, sudut pandang pemeran utama di sini tuh nggak dijelasin, entah itu dari main karakter atau bukan. Tapi kemungkinan besar, sudut pandang yang ada di volume 1S1 adalah sudut pandang dari Shun. Jadi, Shun ini datang ke sekolah dengan kondisi ngantuk karena bermain game online sampai larut malam. Shun pun menyapa teman bermain game online-nya, yaitu Kyoya Sasajima dan Kanata Oshima. Mereka bertiga tentunya langsung ngomongin tentang game online yang telah mereka mainin. Shun juga cerita kalau dia tuh pati sama karakter botak yang terkenal. Di sini, Shun juga tanpa sengaja nyeletuk kalau dia tuh pengen terlahir kembali di dunia yang mirip seperti game. Setelah ngobrolin tentang game, tentunya kegiatan belajar dimulai. Di sini juga dikenalin beberapa karakter lain seperti Yuika Hasebe, Mirei Shinohara, Kengo Natsume, Kanami Okazaki, dan Negisi Soko, atau teman-teman sekelasnya biasa memanggilnya dengan sebutan Rihoko. Nah, saat sedang belajar ini, tiba-tiba muncul cahaya. Shun ngerasain kesakitan yang sangat luar biasa, dan akhirnya dia mati dan dia bereinkarnasi di isekai. Chapter volume 1S1 selesai. Setelah bahas kehidupan sekolah, adegan di anime ini berganti ke adegan Kumoko yang bereinkarnasi jadi laba-laba. Adegan di animenya tuh sama kayak di novel volume 1 chapter 1. Jadi, Kumoko ini panik ketika pertama kali dia tahu kalau ternyata dia itu bereinkarnasi jadi laba-laba. Kepanikan Kumoko semakin diperparah dengan adegan saudara-saudaranya yang melakukan kanibalisme. Dan gak lama, Kumoko juga bertemu dengan sosok yang disebut Mother. Kumoko pun kabur ketakutan. Dan setelah itu, Kumoko di sini tuh berpikir kenapa dia bisa ada di dunia yang sekarang. Sebenarnya adegannya tuh sama kayak di anime, cuma gue tetap bakal jelasin versi novelnya. Jadi deduksi pertama Kumoko, dia tuh mati dan reinkarnasi di isekai. Deduksi yang kedua, dia tuh masih hidup di dunia sebelumnya dan rohnya tuh terdampar di isekai. Itu artinya Kumoko di dunia sebelumnya dalam kondisi yang sekarat atau koma di rumah sakit. Dan pemikiran yang ketiga adalah pemikiran gila dari Kumoko. Kumoko berpikir kalau dia tuh terlahir kembali dengan ingatan orang lain. Intinya, ingatan Kumoko ini samar-samar dan dia masih nggak tahu tentang apa yang sebenarnya terjadi. Kumoko nggak mau ambil pusing tentang identitasnya di masa lalu dan dia mutusin untuk lanjutin hidup dengan menerima takdir sebagai laba-laba di isekai. Adegan selanjutnya sama aja kayak di anime. Kumoko ini dapat skill penilaian dan dia mencobanya ketika ada sekumpulan monster. Nah, kalau di novel, Kumoko ini panik. Dia tuh bingung mau kemana. Dia nggak mungkin putar balik. Alasannya karena ada Mother di sana. Dan Kumoko juga nggak bisa maju karena di sana tuh ada kumpulan banyak monster. Di tengah kebingungannya, Kumoko terus mencari jalan lain dan dia kaget karena ternyata ada banyak jalan yang bercabang. Itu artinya labirin yang ditinggali Kumoko adalah labirin yang sangat besar. Singkat cerita tuh sama kayak di animenya dan Kumoko menemukan mayat laba-laba yang satu spesies dengannya. Volume 1 chapter 1 pun selesai. Kalian bisa lihat status Kumoko saat ini di video.
Oke, lanjut ke adegan berikutnya, yaitu chapter 2. Nah, ketika Kumoko menemukan mayat laba-laba, kalau di novelnya tuh Kumoko berpikir untuk menjadikan itu sebagai makanan cadangannya. Kumoko nggak tega kalau harus makan monster dari jenis spesies yang sama dengannya. Jadi dia tuh bakal jadiin laba-laba itu sebagai makanan cadangan kalau terdesak. Kumoko juga mikirin cara supaya dia tuh bisa bertarung. Dan tentunya Kumoko juga mikirin cara untuk bangun rumah. Nah, kalau di novel, Kumoko bawa mayat laba-laba dan mencari tempat yang aman untuk dibuat rumah. Di sini juga Kumoko itu mengingat sesuatu, dan dia ingat bahwa ketika di bumi, Kumoko adalah sosok penyendiri dan dia tuh selalu main game online ataupun internetan. Kedua orang tua Kumoko sangat sibuk, jadi dia tuh nggak deket sama kedua orang tuanya. Jadi istilahnya tuh kayak orang asing yang tinggal dalam satu rumah. Kumoko penasaran dengan ekspresi kedua orang tuanya ketika dia udah mati. Kumoko yakin kalau saat ini keuangan keluarganya akan berkurang. Alasannya karena Kumoko ikut berkontribusi dalam keuangan melalui saham-saham yang dimiliki oleh Kumoko. Intinya, Kumoko ini nggak punya siapapun yang dekat dengannya. Di bumi, Kumoko main game online dengan karakter pria berkepala botak. Dan karakter botak itu ternyata sangat terkenal dengan kehebatannya di game. Kumoko di sini tuh lebih kangen sama karakter gamenya daripada kedua orang tuanya. Singkatnya, adegan selanjutnya tuh sama kayak di anime. Kumoko berhasil buat rumah. Nah, kalau di novelnya, Kumoko ini diliatin kalau dia tuh ngelakuin beberapa eksperimen dalam menggunakan jaring miliknya. Setelah itu barulah dia buat rumah. Setelah buat rumah, dia pun memakan mayat laba-laba karena gak ada lagi makanan yang harus dimakan. Singkatnya sama kayak di anime, Kumoko dapat julukan baru yaitu Kid Eater. Dan dia juga dapat beberapa skill baru. Singkatnya, ada kodok yang nyangkut di jaring Kumoko. Pertarungan Kumoko melawan kodok sama kayak di anime. Selanjutnya anime berganti ke adegan dalam sudut pandang Sun. Nah, sebenarnya adegan anime untuk adegan Sun, ternyata adegan itu lengkap beberapa chapter dari novelnya. Lebih tepatnya adegan ini ada di volume 2. Nah, karena gua tuh bahasnya per volume dan sekarang baru bahas volume 1, jadi gua tuh gak bakal bahas sudut pandang Sun yang ada di anime. Gua bakal skip semua adegan sudut pandang yang ada di anime. Dan gue bakal lebih fokus ke sudut pandang yang ada di novelnya aja. Jadi menurut novel, tepatnya di volume 1 S2, Sun ini bereinkarnasi jadi pangeran di negara Analate. Dan namanya adalah Slenzagan Analate. Dari cerita Sun ini, diketahui bahwa untuk mengetahui statistik seseorang, maka dibutuhkanlah skill penilaian. Dan yang memiliki skill penilaian ternyata sangat jarang. Hanya orang-orang tertentulah yang punya skill ini. Untuk dapetin skill ini sangat sulit. Orang tuh harus belajar dengan sangat keras. Skill ini tuh nggak perlu energi sihir ataupun stamina. Skill ini sangat gak berguna ketika levelnya masih rendah. Karena hal itulah peminat skill penilaian sangat sedikit. Untuk dapetin skill penilaian sangat susah. Dan ketika udah dapet, kalau levelnya tuh masih rendah, skill itu nggak guna. Selain itu, orang isekai juga punya alat untuk mengetahui statistik seseorang, yaitu dengan menggunakan batu penilaian. Batu penilaian juga hanya orang-orang tertentulah yang punya. Karena Sun dan adiknya udah dewasa, maka saat ini sedang dilakukan upacara untuk melihat statistik Sun dan adiknya, yaitu Sue. Upacara itu dihadiri sama keluarga kerajaan dan bangsawan. Status dari Sun bisa kalian lihat di video. Raja dan semua orang kaget melihat statistik luar biasa dari Sun. Sun juga punya skill cheat yang dinamai Divine Protection. Skill itu mampu mempermudah pengguna untuk mendapatkan apapun yang dia inginkan. Sun juga punya skill N%I sama dengan W. Intinya, skill itu masih belum dijelasin untuk apa. Sue juga statistiknya sama gilanya kayak Sun. Tapi untuk Sue, dia tuh nggak punya Divine Protection maupun N%I sama dengan W. Di sini dikenalin juga bahwa putri dari bangsawan Duk terkuat punya statistik gila seperti Sun dan Sue. Nama putrinya adalah Kanatia Seri Annabelle.
Nah, Kanatia ini memperkenalkan dirinya. Tapi di akhir perkenalannya, dia tuh bilang Yoroshiku. Shun langsung tahu kalau Kanatia adalah orang Jepang. Mereka pun mengobrol dan memisahkan diri dari kerumunan. Nah, karena nggak ada orang, mereka berdua mengobrol pakai bahasa Jepang. Diketahuilah bahwa Kanatia adalah teman bermain game dari Shun, yaitu Kanata Oshima. Mereka pun mengobrol santai dan tertawa. Mereka curhat betapa sulitnya beradaptasi di dunia yang baru. Yang paling sulit adalah Kanata. Kanata bilang kalau kehidupannya tuh sangat sulit. Kanata di bumi adalah seorang cowok, tapi ternyata ketika reinkarnasi, dia tuh malah jadi perempuan. Makanya kehidupan di isekai bagi Kanata sangat sulit. Oke, kita akan lanjut bahas episode 2. Adegan episode 2 dibuka dari sudut pandang karakter lain. Seperti yang udah gue bilang, gue tuh bakal skip sudut pandang dari karakter lain yang ada di anime. Dan gue tuh bakal ceritain berdasarkan light novelnya aja. Nah, adegan Kumoko di anime episode 2 dimulai dari pertarungan dia melawan kodok lagi. Kalau di novelnya, urutannya tuh Kumoko nemuin manusia dan telur monster terlebih dahulu. Baru setelah itu, melawan monster kodok. Oke, jadi gue tuh bakal ceritain ulang berdasarkan novelnya. Nah, adegan Kumoko ketemu manusia dan mengambil telurnya tuh sama kayak di anime. Setelah itu, Kumoko mengambil telurnya dan dia langsung pengen makan telurnya. Kumoko gak sabar pengen makan telur karena telur tuh dalam ingatannya adalah makanan yang sangat enak. Adegan Kumoko mencoba mencahin telur tuh sama kayak di animenya. Tapi di novel, ada adegan telur dijatuhin dari atas dan di bawahnya ada batu yang sangat tajam. Tapi yang hancur tuh ternyata malah batunya, bukan telurnya. Karena bingung cara ngancurin telur, Kumoko pun mikirin gimana caranya untuk dapetin skill dan ningkatin skill miliknya. Tujuan Kumoko tuh cuma satu, yaitu ngancurin telur yang dia dapat. Kumoko pun mencoba skill penilaian berkali-kali, sampai akhirnya Kumoko jadi pusing. Karena skillnya terus dipakai, skill penilaian pun naik ke level 2. Sama kayak di animenya, Kumoko tuh mencoba skillnya ke dirinya sendiri. Setelah adegan itu, Kumoko tuh lanjutin pakai skill penilaian, tapi ternyata skillnya tuh nggak naik-naik. Kumoko nyimpulin kalau dia harus nyari barang-barang baru untuk dinilai supaya bisa naik level. Gak lama setelah itu, datanglah monster kodok. Adegan duelnya tuh sama kayak di animenya. Dan Kumoko naik level ke level 2 juga udah ada di animenya. Setelah itu kalau di novelnya, Kumoko itu membunuh kata ketiganya. Dan dia tuh dapat julukan baru, yaitu Fall Feeder. Dari julukan itu, Kumoko dapat 2 skill yang baru, yaitu Poison Resistant level 1 dan Rot Resistant level 1. Nah, karena Kumoko udah punya Poison Resistant, jadi skillnya tuh diintegrasikan. Dan skill Poison Resistant jadi level 3. Kumoko juga terus melatih skill-skillnya. Dan skill benang laba-laba Kumoko jadi level 5. Kumoko pun membuat banyak jebakan pakai benang. Dan lagi-lagi levelnya tuh naik jadi level 6. Kumoko juga membunuh monster-monster yang terperangkap. Dan skill Poison Fang naik jadi level 4. Skill Poison Resistant juga naik jadi level 5. Singkatnya, barulah datang manusia yang membakar rumah Kumoko. Adegannya kurang lebih sama kayak di animenya. Oke, setelah itu kita bahas sudut pandang dari Shun lagi. Gue bakal bahas volume 1 S3. Jadi, Sue dan Shun saat ini menatap telur besar yang ada di depannya. Telur itu adalah hadiah untuk mereka karena udah berhasil melakukan upacara penilaian statistik. Telur itu diambil dari labirin besar Elroy. Gak lama telur itu pun menetas, dan ternyata yang menetas adalah bayi naga bumi. Nah, karena Sue gak suka sama binatangnya, maka Shunlah yang merawat naga itu. Bayi naga dikasih nama dengan Feirun, atau biasa dipanggil dengan Fei. Shun ngasih nama Feirun dari nama tempat besar yang ada di game online yang dulu pernah dia mainin. Bayi naga terlihat senang ketika dia dikasih nama. Oke, kita lanjut ke chapter 5. Setelah lari karena rumahnya dibakar,
Kumoko pun berpikir ulang untuk bertahan hidup. Kumoko sangat frustasi karena dia terlalu lemah dan akhirnya dia tuh berjuang untuk jadi kuat. Di novel diliatin kalau Kumoko terus latihan dan skill penilaiannya naik jadi level 3. Tentunya Kumoko tuh langsung pakein skill itu ke dirinya. Diketahuilah bahwa Kumoko adalah Taratek kecil keturunan muda dari Taratek inferior. Kumoko nggak paham maksud dari Taratek. Dan ketika dia mencoba menilai kata Taratek, ternyata skillnya tuh merespon. Taratek adalah spesies monster tipe laba-laba. Kumoko sangat senang karena skill penilaian sangat berguna. Kumoko minta maaf karena pernah bilang kalau skill penilaian gak guna. Kumoko mencoba mengidentifikasi monster yang ada di depannya dan ternyata ada monster Elroy Frog level 3. Dari menilai katak, Kumoko tuh penasaran dan mencoba menggali informasi. Dan Kumoko akhirnya tahu kalau dia ada di dalam labirin besar Elroy. Kumoko juga tahu kalau labirinnya tuh terhubung dengan dua benua, yaitu benua Dadrudia yang dipenuhi oleh bangsa manusia dan benua Kasanegara yang merupakan benua terbesar di dunia. Kumoko bunuh katak lagi dan ketahanan asamnya meningkat jadi level 3. Kumoko buat rumah sederhana miliknya lagi. Karena badannya pegel-pegel dan sakit, Kumoko dapat skill pain resisten level 1. Kumoko sadar kalau saat ini dia tuh masih sangat lemah. Singkatnya, Kumoko bertarung melawan Elroy Basilisk level 4 dan berkat itu Kumoko naik level ke level 6. Selanjutnya gue bakal bahas lagi sudut pandang dari Shun, tepatnya volume 1 S4. Shun dan Katia menjadi semakin dekat, dan setiap kali ada Katia, Sue selalu ada dan Sue tuh mengawasi. Faye juga di sini ternyata banyak belajar dan banyak baca buku. Walaupun Shun, Katia dan Sue itu kuat, level mereka tuh ternyata masih level 1. Mereka belum dikasih kesempatan untuk bunuh monster, jadi level mereka tuh nggak naik-naik. Mereka tahu kalau suatu hari nanti mereka tuh bakal ikut perang. Alasannya karena Raja Iblis saat ini sedang mempersiapkan pasukan perangnya. Mereka tuh harus segera jadi kuat, karena kalau enggak mereka bakal mati. Faye terlihat gelisah ketika mendengar Raja Iblis. Oke, kita balik lagi ke ceritanya Kumoko. Kumoko menilai monster kelabang dan diketahuilah namanya adalah Elroverek, tapi untuk detailnya masih belum diketahui. Kumoko tahu kalau level penilaiannya tuh masih belum cukup untuk menilai monster kelabang. Kelabang pun ditaklukkan sama kayak animenya. Setelah itu, Kumoko lanjutin penjelajahan dan skill penilaiannya naik lagi ke level 4. Sekarang, Kumoko ini bisa melihat HP bar, MP bar, maupun SP bar. Kumoko sangat senang karena akhirnya dia tuh bisa melihat dengan jelas HP, MP, dan SP yang dia miliki. Hal itu sangat berguna bagi Kumoko. Kumoko nyoba lagi pakai skill penilaian ke kelabang, dan ternyata level kelabang itu adalah level 2. Tapi untuk detailnya masih belum diketahui. Kumoko pun lawan lagi monster kelabangnya, dan dia kali ini kena serangannya. Dari sana, Kumoko dapat skill resisten paralyze. Ternyata kelabang itu bisa menyebabkan kelumpuhan, dan Kumoko pun jadi jauh lebih hati-hati. Kumoko juga uji coba bar SP miliknya. Dia sengaja abisin SP-nya, dan Kumoko tuh sangat lelah dan dia kehabisan napas. Singkatnya Kumoko naik ke level 7 dan dia tuh dapat skill baru yaitu Stealth level 1. Nah, karena Kumoko bunuh monster secara diam-diam terus, Kumoko pun dapat julukan baru yaitu Assassin. Dia dapat 2 skill baru yaitu Stealth level 1 dan Shadow Magic level 1. Selain itu, Kumoko juga dapat julukan Monster Slayer. Dari sana, Kumoko dapat skill Strength level 1 dan dia juga dapat Solidity level 1. Intinya, Kumoko terus berjuang untuk dapetin skill dan naik level untuk jadi kuat. Singkatnya sama kayak di anime, Kumoko bertemu dengan banyak kelabang dan level penilaiannya naik lagi ke level 5. Oke, sekarang cerita dari sudut pandang Shun lagi. Diketahui
ternyata Sun dan Sue ternyata beda ibu. Sue terlahir dari istri raja, sedangkan Sun terlahir dari salah satu selir milik raja. Istri raja ternyata nggak suka sama Sun. Sun dan Fei selalu latihan bersama untuk jadi kuat. Di sini Sun tuh bersenandung pakai lagu Jepang dan Fei pun pakai telepati kepada Sun. Diketahuilah bahwa Fei ternyata adalah Shinohara. Sun jadi canggung, peliharaan yang selalu dia pangku ternyata adalah teman sekelasnya sendiri. Fei curhat kalau dia tuh kecewa karena dia dilahirkan bukan dari ras manusia. Tapi sekarang Fei senang karena dia tahu kalau dia tuh nggak sendirian. Sun ceritain tentang Kanata yang bereinkarnasi jadi perempuan. Mereka tertawa dan bercanda. Di bumi, Sun ini nggak terlalu dekat sama Shinohara. Yang Sun tahu, Shinohara tuh selalu membuli Wakaba. Wakaba adalah cewek tercantik di sekolahnya dan para cewek banyak yang iri. Shinohara pernah nembak cowok, tapi ternyata cowoknya tuh malah suka sama Wakaba. Makanya Shinohara tuh benci dan sangat suka membuli Wakaba. Fei bilang kalau dia tuh telah banyak berbuat jahat pada Wakaba, makanya dia tuh dihukum jadi binatang. Melihat ada Shinohara, Sun pun nyimpulin kalau semua temannya reinkarnasi di dunia yang sekarang. Oke, kita balik lagi ke ceritanya Kumoko. Kumoko ini sangat kelelahan karena dikejar sama kelabang. Sama kayak di animenya, Kumoko ini istirahat dan gak lama ada ular yang besar. Ular itu adalah Elroe Baladorado level 9. Adegan duelnya tuh kurang lebih sama kayak di animenya. Kenaikan level dan kenaikan skillnya juga sama kayak di animenya. Cuma bedanya di sini, Kumoko tuh nggak langsung ke level 10. Jadi Kumoko masih level 9. Makanya kalau di novel tuh Kumoko nggak langsung berevolusi. Kalau di novel, Kumoko tuh makan ularnya dan skill poison resistant miliknya meningkat ke level 6. Oh ya, Kumoko juga ternyata tuh udah ngumpulin segunung mayat monster. Itu adalah makanan-makanan yang dikumpulin sama Kumoko. Gak lama ada 3 monster yang terperangkap di jaring Kumoko. Monster-monster itu ada 2 Royal Randane level 3 dan 1 Randane level 4. Dari membunuh ketiga monster itu, Kumoko pun naik level ke level 10 dan dia bisa melakukan evolusi. Sama kayak di animenya, setelah dipikirkan dengan baik, Kumoko lebih memilih berevolusi jadi Small Taratek. Nah, itulah untuk pembahasan video kali ini. Jadi gua tuh di sini mau ngingetin lagi kalau video ini membahas anime episode 1 dan 2 berdasarkan novel volume 1. Jadi gua tuh nggak bahas hal yang di luar novel 1. Oke, kayaknya cukup untuk video pembahasan kali ini. Terima kasih karena udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan yang paling penting adalah jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.